Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafran Saputra dengan NIM 34222037. Jurusan Teknik Mesin, Program Studi Teknik Konversi Energi. Saya akan menjelaskan tentang mesin diesel 4 tak. Mesin pembakaran internal mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanik. Mesin diesel yang telah melayani umat manusia selama lebih dari 1 abad merupakan mesin pembakaran internal yang paling serbaguna dan ekonomis. Untuk bisa melepaskan energi kimia dalam diesel secara efektif, bahan bakar yang digabungkan dibuat agar bersentuhan dengan udara bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Energi ini secara efektif ditransfer sebagai energi rotasi mekanis. Jadi pengoperasian mesin diesel adalah dengan menghasilkan udara bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi secara terus-menerus. Kita akan melihat bagaimana caranya dalam video ini. Piston, batang penghubung, engkol atau crank dan silinder membentuk suatu mekanisme disebut mekanisme engkol peluncur. Pada tahap ini, gerakan linear piston diubah menjadi gerak berputar di engkol. Di mesin pembakaran internal, mekanisme ini dilakukan dengan benar di blok mesin. Kepala silinder, katup, dan injektor bahan bakar dipasang di atas blok mesin. Saat piston bergerak ke bawah, katup masuk terbuka dan udara segar dari luar terhisap, atau dengan kata lain, mesin bernafas. Selama struk balik, katup masuk dan keluar ditutup dan udara di dalam silinder dikompresi. Selama struk kompresi, piston memproses udara, sehingga temperatur dan tekanan udara akan naik ke level yang lebih tinggi dari nilai self-expression diesel. Suatu bentuk diesel yang dikabutkan kemudian disuntikkan ke dalam udara yang terkompresi ini. Bahan bakar menguap dan mengalami ledakan spontan yang tidak terkendali. Akibatnya, tekanan dan suhu naik ke nilai level tinggi. Fluida berenergi tinggi mendorong piston ke bawah. Udara panas bekerja pada piston dan energi dalam fluida diubah menjadi energi mekanik piston. Ini adalah satu-satunya struk saat piston menyerap daya dari fluida karena sistem inersia. Karena sistem inersia, piston kembali bergerak ke atas. Kali ini katup buang terbuka dan gas buang ditolak. Sekali lagi, struk hisap. Siklus yang memiliki total 4 struk ini diulang berulang kali untuk produksi tenaga yang berkelanjutan. Anda mungkin sudah mengetahui tentang adanya bahwa bowl di atas piston mesin diesel. Bowl ini membantu menghasilkan udara yang berputar-putar dengan cepat selama struk kompresi. Dengan demikian, bahan bakar yang disuntikkan tercampur dengan udara secara efektif dengan udara. Desain mekanis mesin pembakaran internal, khususnya mesin diesel, merupakan tugas yang menantang dan menarik. Karena proses pembakaran pada mesin diesel tidak pernah seragam dan mulus. Mesin ini lebih rentan terhadap getaran dan kebisingan dibandingkan mesin bensin. Oleh karena itu, mesin diesel memerlukan struktur yang kokoh. Hanya selama struk daya dari 4 struk tersebut, itulah sejumlah besar gaya diberikan pada piston. Jadi, mesin silinder tunggal akan selalu memiliki gaya non-keseragaman yang tinggi, seperti yang ditunjukkan. Demikian, daya output juga akan memiliki sifat yang berfluktuasi. Tetapi kita mengatasi masalah ini dengan jumlah silinder yang lebih banyak. Bayangkan mesin 4 silinder ini. 4 struk berbeda terjadi pada satu waktu pada mesin ini. Jadi struk daya selalu ada di mesin. Hasilnya, mesin 4 silinder akan memiliki gaya dan keseragaman daya yang lebih baik. Singkatnya,
Semakin banyak silinder yang dimiliki mesin, maka akan semakin lancar pengoperasiannya. Mesin 4 silinder umumnya beroperasi dengan urutan pengapian berikut. Flywheel berat yang bertindak sebagai reservoir daya membantu lebih jauh dalam memperhalus ketidakseragaman daya. Ketidakseragaman daya yang sangat besar muncul dalam bentuk ketidakseimbangan dinamis karena adanya massa yang berlebihan di sisi batang penghubung. Ini dinegasikan dengan memberikan beban penyumbang di sisi crank. Pembukaan di sisi crank, pembukaan dan penutupan katup dikontrol secara akurat oleh sepasang poros hubungan dan crankshaft. Poros hubungan memperoleh gerakan dari mesin. Jelas bahwa poros hubungan perlu berputar pada setengah kecepatan engkol. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.